من يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nazirul Iman yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih Allah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya yang mematikan dan yang menghidupkan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pekan yang lalu selalu kita bahas bagaimana ada orang yang mati menyesal, beramal banyak, beramal sedikit, bahkan yang paling menyesal adalah orang yang tidak memiliki amal kebaikan. Itu menandakan bahwasanya kematian itu pasti kullu nafsin za'iqatul maut, yang bernyawa itu pasti mati. Dan bersyukur kita pagi hari ini bisa beribadah bersama dan tadi dipimpin sama imam besar kita, walaupun badannya kecil tapi imam besar. Beliau tadi mengajak kita semua berdoa, Allahumma tahtim lana bi husnil khatimah, agar kita ini dimatikan dalam keadaan yang husnul khatimah, wala, dan tidak mati dalam keadaan su'il khatimah. Karena kematian itu sesungguhnya sangat mengerikan. Ketika malaikat datang mewafatkan kita semua, idza jaa ahadakumul maut, ketika datang kematian kepada seseorang, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarrutun, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami dan malaikat-malaikat itu tidak akan melalaikan kewajiban. Jadi kalau kematian sudah datang, malaikat mencabut nyawa kita, artinya malaikat itu tidak akan lalai, tidak akan lupa. Itu yang pertama. Tidak akan salah, tidak akan bisa juga dilobi-lobi. Tolonglah malaikat, aku agak dulu, anak aku masih kecil, bini aku masih cantik. Kalau ibu-ibu agak dulu malaikat, anak aku masih kecil, laki aku masih ganteng nian, duitnya lagi banyak, agak mau aku mati duluan dia kawin lagi. Tidak baca Bapak Ibu. Ketika ajal itu datang, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, la yastakhiru, tidak akan bisa diakhirkan, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa juga dimajukan. Ya. Dia datang sesuai. Malaikat itu tidak akan lalai dan tidak akan pilih-pilih. Karena malaikat dengan kita beda. Kalau kita ni masih punya rasa kasihan, malaikat tidak. Mun tugas aku nyabut nyawa, nak siapa kamu, cabut nyawanya. Ya. Maka ini harus menjadi perhatian untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Dan perlu kita ketahui, maka tadi kita baca doa agar matinya husnul khotimah, bahkan doa selamat kita itu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut, minta taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, minta kasih sayang ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dan minta ampunan setelah mati. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, dan minta diberikan kekuatan ketika syakaratul maut. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu untuk mengucapkan syahadat di detik-detik kematiannya. Walaupun pas hidup nih apal nian, cuman 2 kalimat syahadat baik kecil, apal galau, kan? Tapi ketika hari itu datang, belum tentu kita bisa mengucapkannya. Kenapa? Karena cara hidup kita hari ini itu menentukan wajahmu saat kematian datang. Jadi sebenarnya cara kita mati itu Pak Bu lah ditentukan dari hidup kita sekarang, lah dikredit. Mun Bapak Ibu yang datang nih, aku yakin ini bisa kalau ucapin kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Mun ndak percaya uji kelah. Ya. Kenapa? Karena kita sudah mengkredit kalimat itu. Setiap saat dengan berbagai macam ibadah kita, bahkan lisan kita, hati kita, tadilah lengkap nian dipimpin sama imam kita, diajak zikir juga dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Maka ada seorang guru dan murid yang sedang diskusi. Muridnya tanya dengan gurunya, wahai guru, benarkah sakaratul maut itu sedasat orang-orang yang diceritakan? Maka guru itu menjawab, bukan kematiannya yang paling dahsyat, tapi apa yang datang sebelum ruh dicabut. Jadi yang dahsyat itu bukan matinya, tapi malaikatnya. Karena malaikat ini Pak Bu datangnya beda dengan wong beriman, beda dengan wong ahli maksiat, beda. Kalau dengan ibu-ibu ini dia datang dengan pakaian yang putih, lembut, datang. Maka biasanya wong yang baik-baik model Bapak Ibu ini, kalau malaikat datang, ibu akan tersenyum. Ya. Tapi kalau uang yang jahat-jahat, aduh, mengerikan dia. Ya. Kemudian murid tadi bertanya lagi, apa yang terjadi pada orang beriman saat ajal datang? Maka guru menjawab, wajahnya tenang, dadanya ringan, lisannya dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan ada yang pergi sambil tersenyum. Kalau kita jenguk para pejuang-pejuang Palestina tuh, foto-fotonya tuh, ya Allah, padahal mereka kena bom, sakit, tapi ternyata ketika meninggal dunia senyum. Nah itu yang kalau kita ceritain beberapa yang lalu, bagaimana si Sya'ban melihat amal kebaikan, dan bagaimana Fir'aun menyesal ketika dia juga sakaratul maut. Itu contoh-contoh yang lalu sudah ada. Kenapa? Karena murid tadi ternyata tanya lagi, lalu bagaimana dengan wajah orang-orang yang hidup jauh dari Allah?
Guru tadi menjawab, ketika malaikat maut datang, hatinya dipenuhi ketakutan. Napasnya berat seperti ditarik dari dalam api. Lidahnya keluh menyebut nama Allah. Dan sebagian menjerit dalam kegelisahan. Kalau kita jenguk kadang wong tuh Pak, memang ada yang mati dengan mudah bisa tersenyum, ada juga yang mati saro. Berjalan sano sini, ada yang lupa diri, tak pakai baju, disuruh nyebut la ilaha illallah, tidak bisa. Apalagi cuman diingat ke nek nyebut nek, jawaban dia nyebut. Ingat nek, iyo ingat. La ilaha illallah nek, kesusahan kan apa? Lidahnya keluh. Allah susahkan dirinya. Kenapa dia keluh? Seperti yang saya omong di awal tadi, sakaratul maut itu bukan dimulai saat tubuh sekarat, tapi sakaratul maut itu dimulai sejak manusia memilih amalannya setiap hari. Jadi apa yang kita gawe ke tiap hari, insya Allah itulah cara mati kita. Kalau yang rajin ke masjid subuh-subuh, dingin-dingin model inilah sampai ke masjid, insya Allah kematiannya tidak jauh dari bagian itu. Amin ya rabbal. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak rajin mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, maka insya Allah kematiannya tidak akan jauh dari itu. Tapi kalau kita jauh dari itu, selesai. Dulu ada majalah hidayah. Nah, ada cerita di majalah hidayah itu, ada orang yang sakaratul maut, kehausan, minta minum. Ketika dikasih air putih, tidak masuk, tidak bisa masuk ke mulutnya itu. Tapi ketika dia minum hammer, masuk air itu, minuman keras itu. Kenapa? Ternyata kesehariannya, hidupnya itu terbiasa dengan minuman hammer atau minuman keras. Maka hidupnya sudah dikredit dari awal. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hidup kita yang harus kita siapkan. Sakaratul maut kita yang harus kita siapkan dari sekarang. Maka orang-orang yang membiasakan maksiat akan sulit meninggalkan dunia. Kenapa? Karena dia cinta dengan dunia. Itulah yang sering ngomong mumpung hidup, kapan lagi. Dia terlalu cinta dengan dunia, hubud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, aku nak nanya dulu, kira-kira kita ini dengan kematian takut atau berani? Bu, takut atau berani, Bu? Bu, Pak, dengan kematian nih manusia tetap dibagi dua. Ada yang takut, ada yang berani.
Eh? Ngapa itu Ustaz? Iya, siapapun yang takut. Siapa yang takut ini? Yang pertama, orang yang memang lagi seneng-senengnya dengan dunia tanpa didasari dengan keimanan. Lagi sukses, duit lagi banyak, ya kan? Wong lagi naik daun, namanya terkenal di mana? Ya kan? Pokoknya kalau betina tuh langsung sir baik dengan dia. Model Ustaz Taufik lagi gagah-gagahnya nih kan. Tidak tahu ilmu pelet tuh. Cuma mesum. Ini orang Jain kadang-kadang takut karena dia terlalu cinta dengan dunia. Tapi ada juga yang takut karena dia sadar seperti kita tadi, takut juga. Takut karena kita merasa amal kebaikan kita kurang. Maka takut yang benar nih, takut yang seperti ini. Sehingga dengan ketakutan seperti ini akhirnya kita sedikit demi sedikit setiap hari memperbaiki diri. Tuh. Ada juga yang berani. Siapa yang berani mati ini? Yang pertama, Pak, wong yang lagi banyak masalah. Nak bayar utang, tidak bakal terbayar. Nah, masalahnya banyak nih, stres. Iman dah kati. Itulah akhirnya timbul mati, bunuh diri, melawan ego. Nah, semoga kita tidak mati yang model ini, terlalu melawan yang ini nih. Ada yang melawan mati model ini? Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita tidak demikian lah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada yang terlalu berani mati. Ada juga yang berani mati karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta mati bukan karena berani mati, dia yakin kalau kematiannya itu membawanya masuk surga. Siapa itu? Nah, itulah yang berjuang di jalan Allah, yang rajin ibadah. Aku yakin ibu-ibu yang datang ke masjid bapak-bapak nih siap mati galau. Keluar dari rumah tuh dingin, laju, lah berangkat. Nah, itu. Mudah-mudahan kalau matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita takut dengan kematian, itu saran saya. Bukan kita lari dari kematian, ya. Bukan. Karena kematian itu nak dihindari cak mano bae, pasti dah datang. Tidak mungkin tidak. Maka menghindari kematian itu bukan membuat gedung yang kuat agar malaikat tidak datang. Tidak, malaikat tidak lewat pintu. Bukan juga kemudian mengatur makan, mengatur olahraga. Bukan itu baik. Nak sehat cak mana kalau katanya mati dulu. Tapi jangan pula dia melah dosa olahraga mati dia melah, tidak boleh pula. Tapi maksud saya olahraga itu bukan jalan satu-satunya karena kematian pasti datang. Atau jangan pula di rumah baik. Karena ada Pak kejadian misal kita nih. Kemarin baru ada mobil bus tabrakan, kebakar, yang meninggal banyak.
Itu mulai demlah dosa naik bus. Iya kan? Aduh. Maka ada orang yang ketakutan naik bus. Ada pesawat terbang, jatuh hancur dah ketemu. Dia melamun, aku dah haji dah Papua, aku takut naik kapal terbang kayak mati. Tidur kayak mati. Jangan ke naik pesawat terbang, kita tidur ada yang lewat. Di kalau model itu dosa tidur. Makanya kematian itu tidak bisa dihindari. Itu hanya sebab saja. Apalagi dalam kematian ada 3, Bapak Ibu, yang dirahasiakan Allah. Sebab kematian, tempat kematian, kapan kematian. Sebab kematian ini cuma jadi penyebab baik. Ini dirahasiakan sama Allah. Ya. Makanya kalau takut dengan kematian bukan menghindarinya. Apa? Perbaiki amalmu mulai dari sekarang. Itu baik. Catatan dari saya hari ini, kalau kita takut dengan kematian, perbaiki amal kita mulai dari sekarang. Kenapa? Karena cara mati kita nanti itu adalah cermin dari cara hidup kita. Mak mana kita mati aja dilihat mak mano hidup kita sekarang, dan itu baik ya, karena kematian itu datang umur dah kata yang tahu. Ada yang lah tua, sakit, berat, tidak mati-mati. Setiap masjid ngumum ke innalillahi, ai dia belah nenek sikok tu nah. Dah taunya bukan dia, cucunya yang mati. Maka jangan heran kadang ada yang wong di rumah sakit, yang mati bukan yang sakit, yang nunggu. Ada dah? Kita kira yang nak mati duluan yang dirawat lah di ICU pakai oksigen. Yang mati bukan dia. Yang mati anaknya, kadang yang mati bininya, yang nunggu. Yang sakit ini masih hidup. Wih, ngeri nian dunia modern itu. Makanya kita siapkanlah amal kita nih, mumpung masih ada kesempatan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita mulai sadarkan hati kita bahwa hidup ini sementara. Jangan biarkan hati kita kembali tidur lama dengan dunia. Dunia ini kita pakai sebagai fasilitas untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan jalan-jalan kebaikan. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, membuka hati kita dan semangat kita dalam ibadah. Semakin mengerti tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Kebenaran datangnya dari Allah. Khilafan diri pribadi. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.